Shalom Aleichem. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Malam hari ini saya akan ajak saudara sekalian untuk masih terus membicarakan tentang 7 kehilat yang ada di Asia Kecil, yaitu di Turki. Kita sudah membahas tentang Efesus, Smyrna, Pergamon, dan malam ini kita bicara tentang Tiatira. Nah, sebelum kita membahasnya, kita akan saksikan terlebih dahulu videonya, model Tiatira atau tempat bekas jemaat atau kehilat di Tiatira. Kita akan tonton bersama videonya. Kalau Elsa tahan di gereja di Tiatira. Ada. Biar jalan biar hangat. Dan yang paling unik itu kucing jadi penjaga karcis atau penjaga masjid atau jami. Semua pas ada di situ. Ada di situ aja. Ya, mari kumpul. Ya. Ini aja. Nanti setelah penjelasan baru kita bisa foto-foto, setelah itu kita pindah ke tempat yang berikutnya. Karena hari ini waktu kita pendek ya, karena harus masih ambil koper di Bandara Izmir. Kalau tidak nanti kopernya pulang ke Indonesia. Kalau kita terlambat. Oleh sebab itu saya kemarin minta 2 jam telepon karena panggil ke sana karena mereka bilang 3 hari waktu kerja, artinya hari Senin baru kirim, datangnya 3 hari nanti, itu artinya Kamis, kalian Kamis sudah di ya, Jordan, ya. Jordan, ya. Dari itu saya bilang tolong, minta ini, minta itu, mereka kirim ke Izmir, Oke. ya. Nanti tolong perhatian, kasihan Oke. orangnya juga, oke. Kumpul, Ayo, mari cepat. tolong jangan video. Oke. Ya, karena itu copyright dari negara Turki ya. Oke. Ya. Bapak, Oke. ya. Ini Pak. Ya, saudara, kalau ini enggak ada copyright. Jadi bebas. Karena kalian. Jadi kalau kita lihat, apakah ini tempat aslinya gereja Tiatira? Bukan. Itu Oh, aslinya, oke. Ya, di sini kita melihat kalau di kitab suci itu ada seorang perempuan yang bernama Lydia yang menjadi penjual kain, dan dia adalah seorang yang mendengarkan Paulus bahkan sampai dia dibaptis, dan dia adalah orang dari Tiatira ini, saudara. Jadi Bertamadur Macedonia. ya, Baptisnya jadi ya kita Di lihat. sana, baptisnya di sana, di depan Iya. di sana. Jadi kita lihat di sini bahwa tempat ini cukup bersejarah. Cuman sekarang ini sudah jadi gedung-gedung mewah semua di sini ya. Jadi tentunya dulu tidak seperti Orang ini. Turki tidak perhatian tentang kuno kota kuno. Oh. Ya, mestinya. Kota kuno di mana? Di bawah atau Iya. rumah-rumah. Jadi Pasti sekarang- kalau bongkar ada kuil, asa ini, ada itu, ada ini. Ya. Mereka nggak peduli Ya, dengan itu. tidak peduli tentang ini. Tapi masih di gereja tetap di sini ya. Oke. Ya, sekali lagi saudara, ini adalah
satu tempat yang bersejarah. Kita bersyukur kita bisa berada di tempat ada sejarahnya di sini ya, yaitu kota Jejak peninggalan Tiatira, penginjilan Rasul peninggalan Paulus. Rasul Ya, Saul. karena Lydia menjadi teman baiknya Paulus sampai dia memenangkan banyak jiwa. Jadi ini saja penerangan saya yang saya bisa sampaikan sesuai dengan kitab suci, bahwa kita berada di 7 kehilat ya. Nyebutnya itu 7 kehilat, bukan 7 gereja, saudara. Ya, jadi yang betul itu 7 kehilat, karena di situ adalah orang-orang Yahudi yang percaya kepada Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach. Amin. Terima kasih. Ya, tolong buat grup foto, kita masuk ke gereja, nanti saya foto, nanti dikasih ke grup ya. Oke. Ini video atau video? Ya. Saya buat video. Oke. Foto. Video aja. Video. Ini kan nanti masuk YouTube. Oke. Yang bisa jongkok silakan jongkok supaya biar nanti Ini kosong. Yang ini kosong, ambil. Lihat ini. Kalau saya foto ini, gimana rasanya? Muka kalian. Hari itu ya. Lebar. Jangan melingkar. satu kali. Ini oke. Yang bisa jongkok silakan jongkok. Yang bisa jongkok. Ini juga mundur. Satu terbaris. Kalau kalian kelihatan, bisa ke sana sampai titik. Dua tangan langsung kasih juga dia. Oke, ikut lagi Pak. Oke. Ya, sini Bu. Oke. Ya. Oke, saya foto dulu. Nanti kalian lihat di saya ya. 1, 2, 3. Nanti kalian panggil kira-kira 3 kali ya. Iya. Oke. Oke, sir, please. 1, 2 dulu ya. Cheese, keju, tomat, paprika. Belum, berartinya belum. Oke, Bapak Ibu. Siapa urgent ke toilet silakan. Ya sebentar, jangan beranjak dulu. Saya berpesan kepada Bapak Ibu supaya waktu kita ini semuanya dapat ya, supaya Ya. tak fotokan di mana sini? Tak fotokan ya. Saya. Wes. Ini belum. Coba dulu ya. Kurang kelihatan. Darling. Ya, itulah videonya tentang Tiatira, saudara-saudara. Dan di Tiatira itu saya hanya menceritakan sebuah kisah. Sekalipun kehilat ini mengalami kemerosotan yang luar biasa, tetapi ada seorang perempuan yang bernama Lydia yang menjadi penjual kain yang adalah sahabat Paulus. Artinya sekalipun tempat itu sudah sangat buruk, tetapi dari situ muncul seorang perempuan yang juga bisa menggoncangkan dunia ini. Nah, malam hari ini saya akan bahas secara lebih detail tentang jemaat atau kehilat Tiatira. Kita baca saja kisahnya
yang ada di dalam kitab Gilyahna atau kitab Wahyu, pasal 2 ayat 18 sampai ayat 29. Saya akan bacakan, demikian bunyinya. Dan tuliskanlah kepada malaikat kehilat di Tiatira, putra Elohim yang kedua matanya bagaikan nyala api, dan kedua kakinya serupa tembaga yang mengkilap, mengatakan hal-hal ini. Aku tahu perbuatan-perbuatanmu, dan kasihmu, dan pelayanan, dan iman, dan ketabahanmu. Dan sungguh perbuatan-perbuatanmu yang terakhir lebih daripada yang pertama. Namun aku memiliki beberapa hal terhadap engkau, karena engkau mengizinkan wanita Isabel yang menyebut dirinya sendiri seorang nabiah, mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku, supaya melakukan percabulan dan memakan yang dikorbankan kepada berhala. Dan aku telah memberikan waktu kepadanya, supaya dia bertobat dari percabulannya, tetapi dia tidak bertobat. Lihatlah, aku melemparkan dia ke atas tanduk, dan mereka yang berzinah dengannya ke dalam kesukaran besar, jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan mereka. Dan aku akan membunuh anak-anaknya dengan kematian, dan seluruh kehilat akan mengetahui bahwa akulah yang menyelidiki pikiran dan hati. Aku akan memberi kepada kamu masing-masing sesuai dengan perbuatanmu. Namun aku berkata kepadamu dan kepada mereka yang selebihnya di Tiatira, sebanyak orang yang tidak memegang ajaran itu dan yang tidak mempelajari hal-hal yang dalam mengenai setan, sebagaimana mereka mengatakannya, aku tidak akan menanggungkan beban lain kepadamu. Namun, apa yang kamu miliki peganglah sampai aku datang. Dan siapa yang menang dan siapa yang memelihara sampai akhir perbuatanku, aku akan memberikan kepadanya otoritas atas bangsa-bangsa. Dan dia akan memerintah dengan tongkat besi, seperti bejana tanah liat mereka diremukkan. Sebagaimana aku juga sudah menerima dari Bapakku, dan aku akan memberikan kepadanya bintang fajar. Siapa yang mempunyai telinga, biarlah dia mendengarkan apa yang Roh katakan kepada kehilat-kehilat. Saudara, kita akan lihat terlebih dahulu tentang kota Tiatira. Tiatira ini sebetulnya adalah kota kuno, kota Yunani kuno yang sekarang adalah kota modern Al-Hisar atau Kastil Putih namanya di negara Turki. Nama kuno ini berasal dari bahasa Yunani Koine, yaitu Tua Teira. Terjemahan bahasa Turki yang setara dengan Tiatira adalah tipe Mazarligi, artinya kuburan bukit atau hill graveyard. Terletak di bagian barat Turki, sebelah selatan Istanbul, dan ke arah timur dari Athena. Berjarak sekitar 50 mil atau 80 km laut tengah. Kalau kita berbicara tentang Tiatira, kita tentu akan kenal tentang apa itu ajaran Isabel. Dan tentu saja kalau kita mendengar kata Isabel, mau tidak mau kita akan menyelidiki tentang siapa itu Isabel dan bagaimana sepak terjang Isabel itu sendiri. Namun demikian Bapak Ibu, saya ingin mengajak untuk kita melihat tentang keunggulan atau kehebatan dari kehilat ini. Kehilat ini adalah kehilat yang sangat luar biasa. Dan hebatnya lagi saudara, Tuhan itu sampai angkat jempol dengan kehilat Tiatira.
Nah, kita akan baca sekali lagi di dalam kitab Kilyahna atau kitab Wahyu pasal 2 ayat 19. Perhatikan kehilat ini lalu kita bandingkan dengan kehilat yang ada di tempat kita, atau mungkin saudara-saudara yang sedang mengikuti streaming ini, saudara perlu membandingkan dengan kehilat di Tiatira itu unggul mana, hebat mana kira-kira. Ya, oke, sekarang saya ajak saudara membaca di dalam kitab Kilyahna 2 ayat 19 dikatakan demikian. Aku tahu perbuatan-perbuatanmu dan kasih dan pelayanan dan iman dan ketabahanmu. Dan sungguh perbuatan-perbuatanmu yang terakhir lebih daripada yang pertama. Nah, di sini saya menemukan ada beberapa hal yang cukup menarik, yaitu tentang kalimat perbuatan. Artinya, kehilat di Tiatira ini, jemaatnya adalah bukan jemaat asal-asalan, saudara. Tetapi jemaat yang menjadi pelaku firman. Karena jelas di situ dikatakan, aku tahu perbuatan-perbuatanmu. Perbuatan apa? Nah, di sini mulai ditunjukkan kasih, pelayanan, iman, ketabahan. Nah, di dalam satu lingkup persekutuan, apakah itu kehilat, apakah itu sel, pokoknya yang namanya persekutuan, itu ada kendala komunitas. Yang seringkali saya menyebut kendala komunitas ini adalah tentang perbedaan pendapat. Tidak mungkin orang yang sekian banyak itu punya gaya pandangan yang sama, tidak mungkin. Semua orang punya pandangan masing-masing. Namun, karena di sini dikatakan bahwa kehilat ini punya keunggulan, artinya apa? Sekalipun mereka berbeda pandangan, tetapi mereka bisa bersatu. Ini tidak gampang, saudara. Dan kalau kita melihat dengan banyaknya kepala, kemudian memiliki satu pandangan, apapun yang mereka lakukan, tidak ada yang tidak terlaksana. Kita lihat pengalaman pertama saja dulu ketika peristiwa di Babel. Mereka itu bersatu loh, saudara. Dan kesatuan mereka itu kesatuan yang tidak baik. Karena dia akan melawan Tuhan. Itu pun Tuhan sendiri yang mengaku. Yang mengatakan bahwa apa saja yang mereka rencanakan tidak ada yang tidak terjadi. Artinya ketika mereka membuat sebuah unity atau kesatuan, sebetulnya tinggal diarahkan saja. Visinya apa? Ketika visi itu sudah betul-betul mengerucut, menyatu, laksanakan gerak bersama-sama, maka visi dan impian mereka pasti terwujud. Ini saya baru bicara tentang komunitas antar manusia. Sekarang kalau kita perkecil lagi, keluarga kita. Kita perkecil lagi diri kita. Pokoknya apapun yang di dalamnya itu ada suatu unity, maka visi, impian saudara pasti terwujud. Ini kunci rahasianya di situ, Bapak Ibu. Tetapi sayang sekali yang kita lihat begitu banyak gereja-gereja, persekutuan-persekutuan mengalami perpecahan terus-menerus. Tidak pernah bisa menyatu. Karena apa? Karena mereka masing-masing ingin menjadi pemimpin, masing-masing ingin bergerak sendiri-sendiri, dan saling menjegal sehingga tidak ada kesatuan. Dan saya katakan apa sih kendala dalam kesatuan itu? Tidak lain adalah rawannya sikap hati. Sehingga membuat mudahnya orang
bertengkar. Beda pendapat sedikit, marah. Ya Bapak Ibu. Beda sedikit, ngamuk. Beda sedikit, omongannya kasar. Saling menuding, memfitnah, dan sebagainya. Tapi itu tidak ada di jemaat Tiatira. Ayo coba kita coba pikir bersama-sama. Saya itu mengikut Tuhan itu sudah berapa tahun? Ayo renungkan bareng-bareng. Nah kalau kita sudah berkata, oh saya sudah 1 tahun Pak, oh bagus. Saya lebih lama 10 tahun, bagus. Ada yang bilang, oh saya sudah 20 tahun, bagus. Sekarang pertanyaannya, kalau saudara disinggung orang bagaimana? Baru disinggung loh saudara. Mau ngamuk, mecahin barang, ada nggak kira-kira kayak gitu di sini, saudara? Ada, sopo? Oh kamu? Oh ya baguslah kalau mengaku. Ya. Harus berubah ya, harus berubah. Nggak boleh tukang ngamuk. Ya. Kalau ngamuk tuh untungnya apa coba? Wah rugi, ya iya toh. Harus ngerti rugi kok ngamuk. Nggak boleh. Ya. Jadi kalau seperti itu menunjukkan kedewasaan atau tidak? Tidak, tersinggung sedikit ngamuk. Kena firman sedikit mutung. Piye saudara-saudara, katanya mau masuk ke Samayim. Tapi baru dipoles mentalnya sudah gagal. Ini kan parah banget. Saya katakan ya, setiap kali hatimu, emosimu itu diobok-obok, ingat loh, saya pernah ngomong, coba omongan saya masih ingat atau tidak. Ketika emosimu diobok-obok, itu sebetulnya apa? Alam roh kita terbuka. Nah, kita harus tinggal mengucapkan hal-hal yang besar. Tapi yang terjadi apakah seperti itu? Tidak, omongannya kotor, omongannya kasar. Lah kalau seperti inilah kepiye? Kapan mau selamat saudara? Saya katakan ya, itu energi negatif loh. Dan kalau saudara tidak bertobat, hidupmu saya khawatir. Ketika Yesua datang, engkau sedang ada dalam energi negatif. Dan apakah itu bisa terangkat? Tidak, saudara. Kita ini mesti hati-hati. Kalau mau bicara kecewa, semua orang pasti pernah ngalami kecewa. Saudara pikir saya tidak pernah ngalami kecewa? Pernah. Tapi saya selalu berkata, emang gua pikirin. Yang sudah. Kita jalani saja hidup ini ke depan. Ngapain kita pusing saudara? Apalagi dipikir. Sampai enggak omong-omongan. Bertahun-tahun. Ada enggak orang yang seperti itu? Ada. Dan saya katakan saya angkat jempol loh dengan orang kayak gitu. Loh bener, kenapa? Dia punya memori di otaknya hebat. Lawang bertahun-tahun kok ya isi inget loh. Lo bener gak saya ngomong saudara? Ditanya peristiwanya apa? Ini loh peristiwanya begini. Kapan? 10 tahun yang lalu. Lah 10 tahun yang lalu kok hari ini inget gitu loh. Kenapa tidak dipakai untuk mengingat sesuatu yang besar? Ayo. Ini jemaat Tiatira gak kenal begitu saudara. Ayo kita benahi. Kebanyakan orang itu punya memori yang kuat, tapi arahnya salah. Mosok katakanlah suami istri nggak omong-omongan sampai puluhan tahun.
Ini kan parah banget, saudara. Ayo kita belajar. Kenapa sih kok mengingat hal-hal yang buruk? Kenapa tidak saudara ingat bagaimana hebatnya pertolongan Bapak Yahweh atas hidupmu? Ayo kita switch pikiran kita. Siapa yang hari ini masih ada kemarahan bertobat? Termasuk saudara yang ada di rumah masing-masing. Bukan suatu kebetulan kalau saya menyampaikan jemaat Tiatira, engkau harus mencontoh jemaat Tiatira, keunggulan jemaat itu. Jadi, kalau dibilang pertengkaran, di jemaat Tiatira tidak mengenal pertengkaran. Jangankan kok pertengkaran, kata-kata kasar saja nggak ada yang muncul, saudara. Makanya, Kitab Suci mengatakan, aku tahu perbuatan-perbuatanmu dan kasih. Nah rupa-rupanya landasan inilah yang membuat mereka tidak bisa bertengkar, yaitu kasih. Karena kasih itu menutupi pelanggaran, saudara. Kalau ada pelanggaran, ditutupi. Kalau diwer-wer, ada kasih apa tidak? Tidak. Tak bacakan, ini bukan kata saya. Di dalam kitab Mislei pasal 10 atau kitab Amsal 10 ayat 12 dikatakan, kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Ini melanggar, tapi kok ya ditutupi loh. Itu namanya kasih, saudara. Asik ngomong firman loh. Betul gak Bapak Ibu? Yang ngomong firman. Tapi kadang orang bukannya menutupi pelanggaran dengan kasih, memberi nasihat baik-baik, nguwer-wer ke sono kemari. Diuwer-uwer, saudara. Nah pas seperti itu yang dengar orang yang punya predikat telepon gendong, ayo wis kok semakin meluas, saudara. Dan biasanya kalau meluas itu bertambah atau berkurang? Bertambah. Makanya kayak ada permainan itu orang banyak pertama ngomong apa sampai di ujung sana sudah beda. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Itu adalah keunggulan dari jemaat Tiatira. Kemudian yang kedua yaitu apa? Dia memiliki iman. Dikatakan dan kasih dan pelayanan dan iman. Perhatikan kata pelayanan. Dia melayani dengan sungguh-sungguh. Saya bisa memberikan gambaran bahwa jemaat Tiatira di dalam pelayanannya itu sangat tulus. Dia tidak punya motivasi apapun. Yang penting aku bisa melayani, aku bisa menyenangkan Tuhan. Itulah yang membuat jemaat ini mendapatkan acungan jempol dari Tuhan. Kemudian yang berikutnya yaitu iman. Perhatikan kata iman. Iman berarti berani pegang prinsip sekalipun banyak hambatan. Berani menghadapi penggembosan sekalipun itu menyangkut masalah ekonomi. Berani menghadapi arus sekalipun ditakut-takuti. Itu yang namanya iman, saudara. Saya sekali lagi memberitahu, si mata satu ini sudah bolak-balik mewarning bahwa akan ada peristiwa seperti kemarin lagi yang lebih jahat. Dan saudara pasti akan ditakut-takuti lagi. Tapi saya katakan, jangan takut. Selama kita percaya kepada Bapa Yahweh, hidup dan matimu bukan dari mereka, tapi dari Bapa Yahweh. Jadi nggak perlu takut, Bapak Ibu. Pokoknya semua peristiwa yang belum terjadi, saya ngomong dulu.
Orang suka nggak suka itu bukan urusan saya. Tapi saya sudah mewarning, hati-hati. Akan ada peristiwa yang sama. Dan saudara akan lebih ditakut-takuti lagi. Apalagi ancaman ketakutannya adalah masuk penjara. Ayo, piye? Nggak usah takut, saudara. Percayalah, selama kita ada dalam tangan Bapa Yahweh, mereka hanya bisa memenjara tubuh kita, tapi roh kita tidak bisa mereka penjara. Jadi yang namanya iman itu betul-betul harus pegang prinsip. Dan bukan cuman iman, tetapi apa dikatakan ketabahanmu katanya. Tabah artinya tahan dalam penderitaan. Tahan dalam hinaan. Apakah dengan saudara dihina orang lain, berarti saudara menjadi hina? Tidak. Tolong jawab sekali lagi. Saudara yang ada di rumah, tolong jawab. Kalau saudara dihina orang, apakah berarti saudara menjadi seperti ucapan orang itu? Tidak. Jadi ngapain marah, saudara? Ngapain kita langsung mengambil sikap untuk memusuhi mereka? Yesua dihina loh. Bahkan Yesua itu dikatakan dia kawin dengan Maria Magdalena. Apakah Yesua ngamuk? Enggak. Yesua bahkan diisukan di luar sana, punya anak. Apakah Yesua ngamuk orangnya dibunuh? Tidak. Akan tiba waktunya nanti. Jadi biarkan istilahnya anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Jadi ngapain kita pusing dengan gonggongan anjing, saudara? Kita biarkan saja, paling dia bisanya cuma menggonggong kok. Ya kalau anjing kan memang bisanya menggonggong, betul? Kalau manusia kan enggak begitu. Jadi saya katakan, jangan kita mudah tersinggung. Amin. Kalau kita berani ngomong amin, kalau Tuhan izinkan ada sebuah peristiwa, kita disinggung, dihina, bagaimana saudara? Oh tak bales lebih daripada apa yang kamu ucapkan, gitu. Enggak perlu. EGP, ya itu senjata saya itu. Ya. Jadi kalau kita dihina, loh saudara pikir saya enggak dihina? Di Facebook, di YouTube, saya kok enggak pusing tuh. Apakah dengan saya dihina seperti itu lalu saya jadi hina? Oh tidak. Saya enggak pusing. Saya tetap jalankan visi misi saya. Beritakan firman. Suka, puji Bapa Yahweh, tidak suka, abaikan saja. Kan gitu. Enggak perlu kita marah-marah dan berusaha untuk mengcounter orang itu. Enggak perlu. Orang mau menghina seperti apapun, emang gue pikirin. Yang penting saya jalani hidup ini dengan baik, saya berusaha untuk berbuat terbaik bagi Bapa Yahweh. Itu saja, saudara. Kecuali kalau orang sudah menggunakan ranah hukum, nah itu lain lagi, ya. Kalau sudah ranah hukum ya kita nggak bisa lagi berkata, ya udahlah aku tak diam di penjara ya wis ben, ya tidak bisa begitu. Ya kalau mereka sudah menggunakan ranah hukum, ya kita hadapi, tunjukkan bahwa kita lebih berkenan dari apa yang mereka tuduhkan. Kan begitu Bapak Ibu. Sampai di sini paham? Ini saya baru membahas tentang keunggulan dari jemaat Tiatira. Jadi saudara bisa bayangkan betapa hebatnya ini jemaat saudara. Kalau dibandingkan dengan gereja-gereja yang ada di dunia ini pun,
Nggak ada yang sama seperti Tiatira. Karena saya selalu melihat di banyak gereja yang katanya hebat, hanya penampilannya saja. Di dalamnya banyak itu kayak bara dalam sekam. Tapi kita perlu belajar agar supaya kehilat kita, kehilat Alef Tau Magelang, selalu dalam kondisi yang kondusif, rukun, tabah, bersama-sama kita jalani kehidupan ini dengan landasan kasih. Amin, Bapak Ibu. Jadi nggak boleh di kehilat ini ada yang saling tuding menuding, saling menghancurkan, mengucapkan kalimat-kalimat kasar. Tidak boleh ada di kehilat kita. Amin. Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana mungkin kehilat yang sedemikian hebat kok bisa jatuh? Pernah nggak kita mikir, saudara? Bagaimana mungkin kehilat Tiatira yang demikian luar biasa kok bisa jatuh? Penyebabnya itu apa sebetulnya? Nah, ini dia, saudara. Waspadalah terhadap spirit Isabel atau roh Isabel, saudara. Nah, kita akan bicara terlebih dahulu tentang siapa itu Isabel, supaya kita paham. Spirit atau roh Isabel ini apakah ada di kehilat kita? Karena kehilat yang sedemikian hebat di Tiatira saja bisa gugur, saudara. Karena ada spirit ini, roh Isabel. Nah, Isabel itu adalah istri Raja Ahab yang memerintah di kerajaan Israel Utara sekitar tahun 874 sampai 852 before Christ atau sebelum Yeshua. Nama Isabel adalah sebuah nama di Perjanjian Lama yang berkaitan erat dengan penyembahan berhala dan penganiayaan. Makanya ada orang yang namanya Isabel atau Isabella. Itu sebetulnya diambil dari kata Isabel, saudara. Kehadiran Isabel membuka akses kepada nabi-nabi Baal untuk masuk ke istana raja. Pada zaman Ahab, Isabel memiliki 450 nabi Baal dan 400 nabi Asyera. Itu saudara bisa lihat di dalam kitab Melechim Alef atau 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 19. Dan Isabel ini mengatur Ahab sebagai raja. Dan dia membawa masuk berhala-berhala. Membawa masuk dewa-dewa kafir ke kerajaan. Dan tindakan Isabel ini sangat sadis, saudara. Karena semua nabi-nabi Tuhan yang masih mengikut Bapa Yahweh tidak mau meletakkan imannya pada zaman itu, maka dibunuh. Dan kalau kita melihat dalam sejarah kitab suci, ada sekitar 100 orang yang disembunyikan di dalam gua oleh Obaja. Itu adalah seorang petugas raja, saudara-saudara. Karena pada waktu itu pembunuhan begitu luar biasa. Sehingga Obaja punya beban untuk menyelamatkan. Dia sembunyikan 100 nabi-nabi ke dalam gua secara sembunyi-sembunyi. Di dalam kitab Melechim Alef pasal 18 ayat 4 ayat 13
dan pasal 19 ayat 1 sampai ayat 2. Disitulah kisah tentang pembunuhan para nabi-nabi Tuhan. Nah, kalau saya berhenti di sini Bapak Ibu, spirit Isabel ini sama dengan sekarang. Ketika seseorang itu sudah mengenal nama kudus Bapa Yahweh, spirit Isabel itu mematikan pelayanan. Semua orang yang memanggil nama Bapa Yahweh dimatikan pelayanannya. Itu spirit Isabel, saudara. Ada yang dipecat, ada yang dikeluarkan, ada yang diskorsing, harus tetap panggil nama asing yang bukan dari Israel. Ini sama seperti spirit Isabel, karena Isabel itu membunuh semua orang yang tidak sealiran dengannya. Bangsa Israel itu menyembah Bapa Yahweh. Itu benar. Dan spirit Isabel itu mengatakan ditambah satu lagi, yaitu Baal. Jadi spirit Isabel ini juga mencampur antara yang kudus dan yang cemar. Dan kita melihat di zaman sekarang itu pun sama, saudara. Berapa banyak orang yang masih mempertahankan diri dengan nama lama, walaupun dia tahu kalau orang Israel itu panggil Bapa Yahweh dan Yeshua HaMashiach. Tapi dia katakan nama lama tidak boleh dibuang karena itu juga ada mujizat. Jadi standarisasinya itu bukan kitab suci. Tapi standarisasinya berdasarkan pengalaman. Nama itu juga ada mujizat kok. Ya kalau mau bicara nama itu ada mujizat ya dukun-dukun juga bisa bikin mujizat. Ahli-ahli sihir juga bisa bikin mujizat. Saya tadi pagi diberitahu oleh seseorang melalui WA. Ada seseorang yang menerima nama Yahweh. Dan orang ini diintimidasi oleh kelompoknya yang lama, saudara. Tapi saya saksikan, saya tanya sama yang kirim, ini orang kok marah-marah itu kenapa? Dia bilang karena orang ini diintimidasi. Dia bilang, saya tidak peduli. Saya ya modelnya kayak saya gini. Kalau saya percaya Bapak Yahweh, lu mau apa? Gitu, saudara. Kamu mau intimidasi saya? Enggak akan bisa. Nah ini sesuatu yang luar biasa, saudara. Rohnya itu adalah roh intimidasi. Isabel itu begitu, saudara. Jadi kasus ini persis dengan yang ada sekarang. Nama ayunan jangan dihapus. Kalau mau ditambah dengan nama Bapak Yahweh boleh, memang itu namanya. Tapi nama ayunan itu tidak perlu kita hilangkan. Nah ini saya selalu meluruskan ya bagi saudara-saudara yang kirim WA kepada saya. Ya, kadangkala di grup ini saya ingatkan kalau bikin atau kirim artikel di grup, tolong diperhatikan, dikoreksi dulu. Apakah itu video, apakah itu teks, supaya nama asing yang bukan dari Israel jangan dibiarkan ada. Mungkin orang akan berkata begini, enggak apa-apa, kita sendiri yang menyaring, itu kan kata kamu. Apakah alam bawah sadar kita bisa seperti itu? Tidak bisa, saudara. Apapun yang Anda baca, itu akan masuk. Saya ambil contoh misalnya, saya berkata begini, saudara,
Jangan berpikir tentang gajah. Yang ada di pikiranmu apa? Gajah. Gitu loh. Karena kalimat gajah itu ada. Itu kerja alam bawah sadar itu seperti itu. Jadi kita perlu belajar bahwa jangan diizinkan alam bawah sadar kita ini dikotori, saudara. Makanya mohon maaf untuk grup subscriber, saya sudah mengambil sikap. Bagi saudara yang mengirim artikel yang masih ada nama sesembahan lain, mohon maaf, sekali lagi mohon maaf, saya akan hapus artikel itu. Kecuali saudara perbaiki dulu. Ya, perbaiki dulu, ya, nama asing itu, baru artikel saudara aman. Karena saya ingin agar supaya alam bawah sadar itu tidak kemasukan nama asing yang sudah kita putuskan. Amin, Bapak Ibu. Ya. Nah, percampuran yang diizinkan inilah yang membuat terjadinya iman yang begitu bagus. Toleransi yang tinggi membuat iman mereka yang hebat itu hancur akhirnya. Jemaat Tiatira berantakan semuanya. Kita bisa mengambil dan menilai tentang peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi di dunia ini, saudara. Contoh misalnya, ada orang yang dulu mengaku keturunan Nabi yang bernama Leah Eden. Saudara masih ingat? Ya, itu di tahun 1999. Tadi secara tidak sengaja saya melihat ada wawancara dari seseorang yang pernah ikut menjadi pengamat dari kelompoknya Leah Eden, namanya Bapak Beni. Ya. Dia diwawancarain, mula pertama mereka didatangi oleh kelompok itu dan mengucapkan selamat Natal. Lalu terjadilah hubungan psikologi dengan kelompok tersebut. Kemudian diajak untuk melakukan long march bersama 50 orang, serta mengikuti banyaknya kegiatan. Akhirnya mereka menjadi akrab secara psikologi dan berusaha untuk diambil, ditarik. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, ini adalah cara-cara dari kuasa kegelapan. Oleh sebab itulah, kalau kita memiliki pemahaman kitab suci kita cetek, maka saudara akan mudah digulingkan. Kenapa saya mati-matian? Saya rela tidak kumpul bersama dengan orang-orang karena saya ingin menyelidiki firman Tuhan. Saya ingin membawa pengetahuan-pengetahuan yang hebat supaya saudara menjadi jemaat Bapa Yahweh yang memiliki pengetahuan yang jauh berbeda dengan yang lain. Agar supaya kalau ada pengajaran-pengajaran yang menyesatkan, bahkan yang mengatasnamakan kitab suci sekalipun, saudara bisa paham. Yang kedua, mungkin saudara masih ingat munculnya bunuh diri massal, kelompok Jim Jones yang memakan korban 909 orang di bulan November tahun 1978 di Guyana. Masih ingat saudara? Pernah nggak saudara dengar peristiwa itu? Ya. Jadi ada kelompok yang mengajak anggotanya untuk melakukan bunuh diri massal. Ini kejadian di Amerika. Semua orang disuruh minum racun sianida bersama-sama. Sehingga ada yang mati 909 orang. Itu terkenal loh saudara peristiwanya di bulan November tahun 78. Masa saudara nggak pernah dengar peristiwa itu? Pernah ya?
Itu rame loh. Nah, namanya adalah kelompok Jim Jones, saudara. Itu di Guyana. Ya. Ada anak kecil, orang tua, mati semua, 909 orang. Pengikutnya banyak. Alasannya begini, saudara tahu nggak kalau di surga itu ada kebahagiaan? Loh, saya tanya, kalau saudara ditanya begitu, saudara senang nggak masuk surga? Tenang. Lah kalau nanti ada hambatan, saudara ini kan jadi imannya gugur nanti. Bagaimana kalau kita mempercepat pergi ke surga? Saudara mau atau tidak? Ya tidak, di sini, yang di sono itu mau, saudara. Mau nggak? Mau. Oke, ayo kita percepat perjalanan kita menuju ke surga. Wah, mereka lakukan perjamuan bersama. Begitu melakukan perjamuan, hanya dalam hitungan menit, mati 909 orang di Guyana. Saudara bisa lihat tuh di internet, ya. Foto-fotonya pun masih ada, banyak sekali, saudara. Itu karena apa? Orang tidak paham akan firman Tuhan. Jadi mudah dibelokkan. Tapi kalau kita paham betul akan firman Tuhan, kita nggak bisa dibelokkan. Ada lagi sebuah pengajaran yang namanya adalah Rajneeshpuram. Merupakan sebuah sekte yang didirikan oleh seorang guru India, yaitu Bhagawan Sri Rajneesh. Rajneesh ini dikenal memiliki kesenangan akan hal duniawi yang dibuktikan dengan kepemilikan 93 mobil Rolls Royce dan seks bebas. Bayangkan saudara, dia bisa menghipnotis begitu banyak orang sampai dia bisa mempersembahkan uangnya bukan untuk Tuhan tapi untuk kepala sektenya, sampai dia bisa membeli 93 mobil Rolls Royce. Rolls Royce itu harganya berapa ya kira-kira? Ada yang 3M, ada yang 5M. Bahkan ada yang 10M. Itu yang katanya anti peluru, saudara. Itu 93. Gopo. Ya, kalau dipikir secara logika nggak masuk akal ya Bapak Ibu. Punya Rolls Royce 93 mau buat apa coba? Nah, sekte ini mulai dikenal publik saat kisah Rajneesh didokumentasikan dalam serial Netflix berjudul Wild Wild Country. Saudara bisa lihat sendiri kisahnya. Saya tidak akan ceritakan, ini sekedar untuk memberikan sebuah gambaran bahwa kita sebagai anak-anak Bapak Yahweh mesti pinter mempelajari kitab suci. Jangan mudah disesatkan oleh orang. Kemudian ada lagi di Jepang yang namanya Aum Shinrikyo. Ya, Aum Shinrikyo ini merupakan sebuah sekte kiamat asal Jepang yang didirikan oleh Shoko Asahara di tahun 1984. Aliran sesat ini menarik perhatian para mahasiswa dan lulusan universitas ternama dengan kepercayaan bahwa kiamat itu sudah dekat, serta hanya mereka yang selamat. Jadi ada duplikatnya juga ya ternyata saudara. Ya. Para anggota sekte ini melakukan serangan gas syaraf sarin di sistem kereta bawah tanah Tokyo tahun 1995. Motif dibalik aksi ini diduga untuk mewujudkan kiamat dan mencegah pihak yang berwenang menutup sekte mereka. Atas peristiwa penyerangan ini, 13 orang dilaporkan tewas dan ribuan lainnya luka-luka. Anggota kelompok berjumlah 13 orang
yang melakukan penyerangan mendapatkan hukuman mati. 7 anggota pertama termasuk pimpinannya, yaitu Shoko Asahara, digantung pada awal bulan Juli tahun 2018 dan anggota lainnya dieksekusi tahun 2021. Hati-hati Bapak Ibu, di zaman sekarang ini serangan kuasa kegelapan itu dari berbagai sudut. Dari sudut psikologi, dari sudut persahabatan, dari sudut pengajaran, dari berbagai macam cara, tujuannya adalah satu, untuk membuat orang itu tidak selamat. Saya tunjukkan satu sekte lagi, saudara, yaitu yang dinamakan sekte Maria Lyonza. Ribuan pengikut sekte sesat Maria Lyonza melakukan pemurnian tindakan spiritual dan ritual setiap bulan Oktober. Dalam kondisi kesurupan, pria tersebut mendorong peziarah itu ke tanah sebagai bagian dari ritual. Saya telah datang ke sini selama 30 tahun. Saya datang untuk bersama roh dan membersihkan diri. Saya datang untuk melepaskan diri dari kehidupan normal, kata seorang wanita pengikut sekte Maria Lyonza. Sekte ini berawal dari tulisan orang Perancis abad 19, Leon Danizard Hippolyte Rifail, yang percaya bahwa orang dapat mencari petunjuk dari pemanggilan jiwa orang mati ke dalam jiwa orang hidup. Ini ya, sekte-sekte kayak gini ini parah, saudara. Memang sekte ini bukan dari kelompok kita. Dia tidak mengenal kitab suci pola Ibrani, tidak. Tetapi yang lebih parah lagi, kalau ada seorang pendeta, kemarin waktu yang lalu tuh ada seorang yang datang ke sini, saudara. Minta tolong begini, Pak, saya ini dikasih tahu, ini dari gereja lain ya saudara, saya nggak perlu sebutkan nama orangnya dan gerejanya. Orang itu datang ke sini bilang, Pak, saya dikasih tahu sama Pak Pendeta, katanya saya ini diikuti oleh roh orang mati. Saya ketakutan Pak, saya nggak bisa tidur, tolong Pak. Saya didoain. Dia datang ke pastori, saya bilang, apa kamu bilang roh orang mati? Di mana ayatnya? Yang mengatakan orang mati rohnya masih bisa gentayangan dan masuk ke tubuh orang. Nggak pernah ada tuh. Ya gimana yang ngomong nih Pak Pendeta, katanya Pak Pendetanya ini parah banget saudara. Firman Tuhan katakan bahwa orang yang sudah mati itu rohnya kembali kepada Bapa. Terserah nanti di sana itu masuk ke Shamayim atau tidak, itu bukan urusan kita. Kitab suci mengatakan di dalam kitab Kohelet atau kitab pengkhotbah, tubuh kembali menjadi tanah seperti semula dan roh kembali kepada Bapa yang mengaruniakannya. Jadi nggak ada itu roh orang mati yang nempel ke tubuhmu, nggak ada. Kalau roh setan yang menjelma jadi roh orang mati bisa terjadi. Tapi coba nanti saya deteksi, ada nggak? Jadi jangan ketakutan, saya juga perlu ngasih tahu bahwa di dalam tubuhmu itu ada roh yang lebih besar, yaitu roh Bapa Yahweh, roh Ruach HaKodes. Nah, tapi kesempatan untuk saya memberitakan nama Bapa Yahweh, saudara. Ya, saya katakan bukan kebetulan kalau kamu bisa ketemu saya. Karena kamu akhirnya dengar nama Yahweh, saya katakan. Nah, cuman yang sangat prihatin, kok ada ya pendeta yang mengatakan roh orang mati bisa nempel ke orang. Ini pengajaran dari mana? Artinya Pak Pendeta ini nggak paham dunia alam roh, saudara-saudara. Nah, kembali kita bicara tentang Isabel. Peristiwa yang terjadi di kitab Melechim itu adalah Obadja menyelamatkan 100 nabi Tuhan di gua-gua. Sementara Isabel
malah mengundang nabi-nabi Baal masuk ke istananya. Perkawinan Raja Ahab dengan Isabel, Isabel itu adalah putri Etbaal, Raja Sidon, membawa kehancuran pada kerajaan Israel Utara karena Isabel mempengaruhi Ahab, para pemimpin dan umat Tuhan untuk mengikuti nabi-nabi Baal. Dosa Isabel yang sangat menonjol itu luar biasa, yaitu menyesatkan umat Tuhan untuk melakukan perzinahan dengan penyembahan berhala. Dan itu secara paksa. Orang ditakut-takuti, saudara. Peristiwa-peristiwa dari dulu itu terus terjadi. Contoh pada masa zaman kerajaan Babel. Sampai-sampai pendeta-pendeta Kristen pun tidak paham. Ada seorang pendeta namanya Bapak Pendeta Mesak, Bapak Pendeta Sadrah, Bapak Pendeta Abednego. Wah, namanya keren ya. Karena dia pikir itu kan nama yang alkitabiah. Mereka tidak tahu sebetulnya bahwa itu adalah nama-nama berhala. Ya. Mesak itu sebetulnya diambil dari dewa Mesek, saudara. Itu dewa Babel. Kemudian Abednego itu dewa Abednego. Ya, Nebo itu juga adalah dewa. Kemudian Sadrah itu diambil dari dua kata Sad dan Rah. Ini mereka nyebut juga dewa bulan. Dan banyak sekali penyesat-penyesat kalau kita tidak teliti, saudara. Kita mesti berhati-hati agar supaya kita waspada, supaya tidak kita dijerumuskan. Saya bahkan berani katakan, yang namanya kalkulator itu pun bisa salah. Betul nggak Bapak Ibu? Saya ambil contoh misalnya saja. Ini ya, coba saudara pikir ya. 5 ditambah 5 kali 3 jumlahnya berapa? 25. Sekali lagi ya, 5 tambah 5 kali 3, berapa? 5 tambah 5 berapa? 10 kali 3 berapa? 30. Coba saudara pakai kalkulator itu. 20 kan? Di kalkulator 20. Apakah benar? Salah. 5 tambah 5 berapa? Kali 5 berapa? 50 kan? Coba pakai kalkulator. 5 tambah 5 kali 5. Ya kan? Pernah nggak saudara mikir, kok bisa ya kayak gitu? Aneh bukan? 6 ditambah 6 kali 3 ada berapa? Tapi di kalkulator 24. Kan ngawur itu saudara. Aneh enggak? Maka saya bilang hati-hati, kita mesti teliti betul saudara. Sekalipun pakai kalkulator, bisa jadi kalkulatornya error, enggak mampu. Tapi kalau ini bukan error saudara. Lah itu lain masalahnya kalau itu. Ya, itu. Ini bukti ya bahwa hal-hal yang nampaknya sederhana itu harus tetap kita teliti. Amin. Karena ada ayat yang mengatakan ada jalan yang disangka orang lurus, ujungnya menuju maut. Oke, sekarang saya akan berhenti di kalimat Isabel membunuh nabi-nabi Tuhan. Nah ini munculnya gerakan-gerakan yang sekarang saya nyebutnya pemecatan para pendeta. Loh kok Pak Lukas ngomong gitu? Loh saya sendiri pernah ngalami. Waktu saya panggil nama besar, nama kudus Bapak Yahweh, organisasi lama saya kan ngancam.
Kalau Anda tetap memanggil nama ini, ya terpaksa Anda saya skorsing. Kalau tetap dalam skorsing tetap panggil, ya terpaksa Anda saya pecat. Lah kalau saya digitukan, saya bilang nggak usah tunggu lama-lama. Hari ini saya keluar. Saya tegas orangnya, saudara. Apa yang saya pahami itu sebuah kebenaran, saya akan hadapi sekalipun arusnya cukup besar. Karena saya sadar, saya seorang pemimpin yang harus membawa jemaat masuk dalam karya keselamatan yang sebenarnya. Ya. Kemudian yang berikutnya, apa yang dilakukan oleh Isabel sehingga membuat jemaat Tiatira ini mengalami kehancuran, yaitu Isabel tidak menghargai otoritas, bahkan mengambil milik orang lain. Saudara mungkin masih ingat sebuah peristiwa yang pernah terjadi ketika Isabel melihat kebun anggur Nabot. Dia ingin mendapatkan kebun anggur itu. Tapi ketika ditanya kepada si Nabot, ternyata kebun anggurnya nggak dijual. Nggak dijual ya nggak apa-apa, saya rampas. Dan anehnya Ahab itu cuma diam saja, bahkan ikut mendukung. Inilah yang saya sebut suami-suami takut istri, saudara. Otoritas tertinggi yang harusnya dipegang oleh Raja Ahab diambil alih oleh Isabel. Ini berbahaya sekali, Bapak Ibu. Makanya saya katakan, Isabel ini punya dasar iri hati, ya. Dan dia berani merampas kebun anggur milik orang. Roh Isabel yang sama bekerja juga di tengah-tengah jemaat Tiatira. Bahkan roh Isabel juga melambangkan tentang menyia-nyiakan kesempatan untuk bertobat. Kalau saudara baca dalam kitab Gilyahna itu dikatakan, aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat. Tapi enggak bertobat. Masih terus, saudara. Tuhan memberikan waktu kesempatan untuk bertobat. Tapi spirit Isabel ini setelah merambah ke jemaat, ternyata tidak mudah orang itu bertobat. Sampai saat kematiannya pun Isabel, kematiannya sangat tragis sekali. Yaitu apa? Darahnya dijilati oleh anjing dan tubuhnya dicabik-cabik oleh anjing sampai mati. Di dalam kitab Gilyahna 2 ayat 23 menuliskan, apa hukuman yang terjadi atas spirit Isabel, yaitu dilemparkan ke atas ranjang orang sakit. Ini sebagai simbol-simbol semua ya. Dilemparkan dalam kesukaran besar. Anak-anaknya akan dibunuh. Dan Yahweh menghukum sesuai dengan perbuatannya. Dosa yang begitu menonjol di jemaat Tiatira adalah adanya kecenderungan untuk pembiaran dosa. Pembiaran dosa, ketidakbenaran atau ajaran yang tidak sesuai dengan kitab suci, tidak ada yang bisa mengkoreksinya sehingga mengalami kehancuran. Kehilat harus bersikap tegas terhadap pengajar-pengajar, pengkhotbah-pengkhotbah yang menyampaikan kata-kata hikmat dunia dan bukan lagi kedalaman kebenaran firman Tuhan. Kita harus menyadari Bapak Ibu bahwa Kehilat juga harus bersikap tegas melarang pengajaran yang mengatakan bahwa kalau Yahweh menyelamatkan jemaat, maka keselamatan itu tetap. Dan ini saya katakan adalah ajaran dari John Calvin yang dikenal dengan Calvinis, saudara. Orang terima nama Yahweh, selamat. Itu kekal, keselamatan itu tidak bisa hilang. Itu kata Calvin, saudara.
Tapi saya katakan berdasarkan kitab suci. Kenapa kitab suci mengatakan hendaklah engkau setia sampai mati? Itu artinya kalau kita tidak setia sampai mati, keselamatan kita bisa terlepas, Bapak Ibu. Dan pengajaran John Calvin ini merambah kemanapun juga. Sehingga ya sudah, kita melakukan dosa juga nggak apa-apa, kita minta ampun, Tuhan ampunin. Kita main-main aja dengan dosa, nggak masalah. Karena apa? Karena aku sudah mendapatkan keselamatan, dan keselamatan itu tidak hilang. Lah ini salah pengajaran begitu. Tapi pengajaran ini pun diterima di gereja-gereja dengan alasan ini adalah bapak-bapak gereja. Kalau saya mah nggak peduli mau bapak gereja kayak, mau mbah gereja kayak, mau ibu gereja kayak, buat saya nggak peduli. Yang penting kitab sucinya ngomong seperti apa. Firman Tuhan katakan agar kita harus waspada, kita harus berhati-hati, kita harus menjaga iman sampai pada titik nafas penghabisan, baru keselamatan itu kita dapatkan. Tapi kalau kita mengatakan bahwa keselamatan itu kekal, keselamatan tidak hilang, itu bahaya, saudara. Beberapa gereja kadangkala membiarkan ajaran sesat terjadi, dan mereka tidak menegur orang yang telah berbuat dosa tersebut. Alasan yang diberikan itu beragam, seperti misalnya ketidakacuhan, persahabatan pribadi, takut akan pertentangan, sehingga menginginkan perdamaian atau uang. Tetapi Yeshua mengecam sikap toleransi semacam ini. Bapa Yahweh akan menghancurkan jemaat semacam ini beserta pemimpinnya jika mereka tidak mau bertobat. Saya dalam pelayanan, saya ajak jemaat untuk kita berhati-hati sekali. Karena ini masa-masa penantian yang waktunya sudah sedemikian dekat. Jangan sampai kita ketinggalan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, bandingkan dengan kematian Isabel yang sangat menyedihkan. Yehu menghadapi Isabel di Yisrael dan mendorong para pegawai istana untuk membunuh ratu mereka. Isabel dilemparkan keluar dari jendela dan meninggal di jalan dan dimakan oleh anjing-anjing, yang tersisa hanya tengkoraknya saja, kedua kaki, kedua telapak tangan. Demikian juga hukuman yang akan jatuh pada jemaat yang tidak berpaling dari roh Isabel. Amarah Tuhan kelihatannya sangat kejam, tapi itulah keadilan yang sebenarnya. Bapak Ibu yang terkasih, itu ada kisah ini di kitab Melechim Aleph pasal 21 atau Raja-Raja 21, 1 Raja-Raja 21 ayat 23 sampai 26, saya akan bacakan untuk mendasari apa yang saya katakan tadi. Dan Yahweh juga telah berfirman mengenai Isabel dengan mengatakan anjing akan memakan Isabel di tembok luar Yisrael. Siapa yang mati dari keluarga Ahab di kota itu, anjing akan memakannya, burung-burung di langit akan makan orang yang mati di padang. Sesungguhnya tidak seorang pun seperti Ahab yang berkhianat dengan melakukan apa yang jahat di mata Yahweh, karena Isabel istrinya telah menghasutnya. Dan dia telah melakukan perbuatan sangat keji dengan mengikuti berhala-berhala, tepat sebagaimana orang Amori lakukan yang telah Yahweh halau dari depan orang Israel. Inilah saya katakan, bukan berlebihan kalau saya mengatakan inilah ibarat kalimat suami-suami takut istri. Jemaat Tiatira memberikan pembelajaran yang sangat mahal bagi kehilat dewasa ini, yaitu para pemimpin rohani harus bersikap tegas terhadap semua para pelayan Tuhan yang terlibat dalam ketidakbenaran. Begitu juga sebaliknya,
Kita harus bisa saling mengingatkan, saudara. Kalau ada hal-hal yang keliru, harus diingatkan. Dibicarakan dengan baik. Ya. Nah, sebutan Isabel dalam perjanjian baru itu merujuk pada sistem kehidupan jemaat yang berkompromi dengan perzinahan rohani, yaitu penyembahan berhala. Prinsipnya penyembahan apa saja yang menggantikan posisi Tuhan, itu disebut dengan penyembahan berhala. Jadi kalau saya katakan penyembahan berhala itu tidak harus dalam wujud patung, tidak, saudara. Saudara yang senang mancing, bisa nggak mancing itu jadi penyembahan berhala? Bisa. Saudara punya rumah, itu pun rumah jadi berhala. Saudara punya burung, burung jadi berhala. Apa saja yang diagungkan melebihi Tuhan, itu berhala. Termasuk saudara punya pacar, saudara tunduk pada pacar saudara, itu sudah berhala. Paham Bapak Ibu? Ya. Jadi setiap penyelewengan terhadap kebenaran harus ditindak, kata firman Tuhan. Setiap pengajaran yang nyimpang harus diluruskan kembali. Tidak ada kedamaian yang benar selama menyimpan dosa dalam kehidupan. Jemaat juga harus memberikan masukan kepada para pemimpin bila ada hal-hal yang keliru dalam pengajaran yang disampaikan maupun perihal kehidupan pelayan jemaat. Saat ini tantangan yang dihadapi oleh umat Bapa Yahweh semakin berat. Ekonomi bisa saja menjadi lebih baik dalam kondisi, tetapi kalau moralnya rusak, maka percuma orang itu, dia tetap tidak akan selamat. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, sekarang kita melihat di poin yang terakhir. Kalau kita perhatikan di poin yang terakhir ini adalah, sekalipun kejahatan itu ada di jemaat Tiatira, namun ada jemaat sederhana, penjual kain yang dipakai Tuhan, yaitu Lydia, yang menjadi rekan sepelayanan Rabi Shaul atau Rasul Paulus. Artinya apa, saudara? Tuhan itu tidak melihat 1-2 orang. Yang dia lihat adalah personal siapapun. Sekalipun dia hanya satu, tetap dia dihargai oleh Bapa Yahweh. Jadi Tuhan itu tidak memihak pada mayoritas. Tapi Tuhan memihak kepada orang yang setia kepadanya. Saya ambil contoh Bapak Ibu. Kalau kita melihat orang-orang yang diutus Mose untuk masuk ke Kanaan. Semua orang mengatakan, nggak usah kita masuk. Karena kita akan dihabisin, mereka seperti belalang banyaknya. Kita itu apa? Tapi hanya 2 orang, yaitu Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Hanya 2 orang saja yang bicara positif, berpikir positif. Dia katakan, kita akan kalahkan Kanaan, kita akan masuk, kita akan serbu, kita habisin mereka. Apa yang diucapkan oleh 2 orang ini, Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun, yang diucapkan itu terjadi padanya. Sementara yang lain, yang ucapannya negatif, pun terjadi padanya. Dia dihabisin, nggak ada satupun yang hidup. Oleh karena itu malam hari ini, apa yang perlu saudara ucapkan, ucapkanlah hal-hal yang positif di hadapan Bapa Yahweh. Dan Bapa Yahweh memberkati kehidupan saudara yang sangat luar biasa. Sukses besar untuk saudara. Bapa Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapa. Malam hari ini kami telah bersama mendengarkan renungan firman-Mu. Biarlah apa yang kami dengar, kami tanamkan di dalam hati kami. Kami ingin menjadi jemaat yang baik di hadapan-Mu. Sampai pada saat Yeshua datang kembali untuk yang kedua kali menyongsong kami, menjemput kami di awan-awan yang permai. Terima kasih Bapa,
meteraikan firman ini di dalam hati kami. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya berkata, amin. Haleluya. Kita akan, tidak ada pengumuman. Kita akan akhiri kebaktian kita. Saya mengundang jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh. Selesai sudah ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anak-Mu akan kembali pulang ke rumah mereka masing-masing. Jaga lindungi peliharakan mereka sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa syukur yang kami naikkan. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarecheka Yahweh wa yismereka. Yair Yahweh panau eleka wichuneka. Yesa Yahweh panau eleka wa yashem lecha shalom. Baruk ataba ero faruk ataba saleh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Baruk peripit nekau friat matka au frifahem teka syekar ala peka wa esterotzoneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Baruk tan akau misyar teka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Baruk ata baboy kau faruk ata betseteka, dan kau akan diberkati pada waktu engkau masuk, dan engkau akan diberkati pada waktu engkau keluar. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam. Besem Yeshua HaMashiach wa Ruach HaKodesh kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Selamat malam, selamat pulang. Bapak Yahweh memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Pujilah Bapa Yahweh yang Maha Kuasa. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah bersama kami di Kehilat Alef Tau Magelang. Doa saya Bapa Yahweh memberkati dengan kesehatan yang sempurna, damai sejahtera dan berkat materi yang semakin melimpah. Kami menunggu kembali kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian pada jam yang tersedia. Hari Sabat jam 5 pagi, hari Minggu jam 6 pagi, hari Rabu jam 6 sore. Siap sedialah sebagai mempelai HaMashiach untuk menyambut kehadiran mempelai pria kita yaitu Adonai Yeshua HaMashiach di awan-awan yang permai.
Amen lehitraot. Shalom, sampai jumpa kembali.